Bab 2221. Kamu masih terlalu muda. Bibi Lauren menggeleng tak berdaya. Kamu tidak mengerti. Sebaiknya tidak ada orang lain yang mengganggu dalam hubungan asmara. Sekarang ada banyak pasangan suami istri muda. Awalnya hubungan mereka berdua baik-baik saja. Tapi, kalau keluarga si gadis ikut campur dan meminta sang pria berkorban lebih banyak, cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Tidak akan. Dewi tertawa. Lorenzo bukan orang yang begitu pelit. Lagi pula, masalah ini berada dalam lingkup kemampuannya. Kamu masih berpikir begitu sederhana. Bibi Lauren tersenyum pahit. Ada banyak masalah yang kelihatannya sekarang masih berada dalam lingkup kemampuannya. Tapi, kelak mungkin menimbulkan pengaruh yang sangat fatal. Misalnya, suatu hari nanti grup Mortar pecah. Semua pemegang saham besar bekerja sama untuk menyerang Lorenzo. Lalu, saat ini saham 5% itu jadi titik penentu. Maksudnya, Dewi membelalakkan matanya. Saham 5% yang dia berikan pada raja kemungkinan besar bisa mencelakai Lorenzo di kemudian hari. Benar, Bibi Lauren mengangguk. Selain itu, sekarang demi menyelamatkan Paman Yoshua, dia menyinggung organisasi Dark Knight. Kelak saat terjadi masalah padanya, kemungkinan organisasi Dark Knight juga akan menyerangnya. Mendengar hal ini, Dewi semakin tidak tenang. Maksudnya, kemungkinan masalah-masalah ini bisa berdampak buruk bagi Lorenzo. Masalah tidak berujung. Bibi Lauren mengerutkan kening. Lorenzo benar-benar sangat peduli padamu. Kalau tidak, dengan pemikirannya, sungguh tidak seharusnya melakukan hal yang begitu merepotkan. Ini seperti memasang beberapa bom waktu yang sangat kuat di sisinya. Bibi berkata seperti itu. Aku sungguh. Dewi langsung merasa luar biasa bersalah. Dia tidak pernah tahu bahwa beberapa hal yang Lorenzo lakukan untuknya bisa menciptakan banyak potensi bahaya. Dia buru-buru bertanya, Bibi Lauren, persentase terjadi hal ini tidak besar kan? Belum tentu. Bibi Lauren mengangguk. Potensi bahaya seperti penyakit tersembunyi di tubuh manusia. Sebagai dokter, kamu bisa menebak kapan penyakit itu akan bereaksi. Perkataan ini langsung membuat Dewi tak bisa berkata-kata. Begitu masalah ini terjadi, itu akan mempengaruhi hubungan kalian. Bibi Lauren berkata dengan penuh makna. Saat kondisi lancar, orang baru bisa berpacaran dengan baik. Begitu menghadapi masalah hidup dan mati, bagaimana masih mau berpacaran? Lagi pula, kalian berdua memikul begitu banyak tanggung jawab. Kalau sungguh terjadi masalah, masing-masing harus memikul tanggung jawab sendiri. Hubungan asmara hanya bisa dikesampingkan. Mendengar perkataan ini, Dewi terdiam. Dulu pikirannya terlalu sederhana. Mengira sudah cukup hanya dengan rasa suka. Sekarang dia baru menyadari ternyata hubungan asmara begitu rumit. Kalau tidak ada kami, kalian tidak akan terlibat dalam masalah ini. Segalanya pun bisa lebih sederhana. Bibi Lauren merasa sangat bersalah. Kalau tidak punya rasa bersalah, kamu bisa pergi begitu saja. Tapi, sekarang kamu semakin lama berutang semakin banyak padanya. Itu tidak apa-apa, Dewi segera berkata. Meskipun tidak berutang padanya, aku juga tidak akan pergi saat dia mengalami masalah. Aku tetap akan menghadapinya bersamanya. Tapi, aku tidak menyangka, dia membantuku menyelesaikan masalah, malah menciptakan begitu banyak kerepotan bagi dirinya sendiri. Karena itu, Bibi Lauren menghela napas. Bibi sudah sering menasihatimu. Jangan terlalu banyak ikut campur. Tapi, sepertinya kamu tidak dengar. Benar, Dewi sangat bersalah. Kali ini demi Willy. Aku sungguh berutang terlalu banyak pada Lorenzo. Bibi masih berpendapat sama. Jauhi lingkaran keluarga kerajaan. Bibi Lauren mengingatkan sekali lagi. Pikirkan baik-baik. Dari awal sampai sekarang, Pangeran Willy itu terus-menerus membawa masalah untukmu. Apa pelajaran dari kejadian Denny masih belum cukup? Sekarang ada Lorenzo yang mendukungmu. Barulah kamu bisa berulang kali lepas dari bahaya. Kalau tidak ada Lorenzo, kamu tidak mungkin bisa keluar dari Denmark hidup-hidup. Ya, aku tahu. Dewi mengangguk berulang kali. Aku pasti mengingat pelajaran ini. Tidak akan mengulanginya lagi. Bab 2222. Setelah berhenti sebentar, Dewi pun teringat sesuatu. Tapi, sekarang aku sedang mengobati putri presiden.
Masalah ini bukan ditimbulkan olehku. Presiden dan Lorenzo memiliki hubungan yang erat. Aku juga tidak bisa melepaskan diri. Masalah sudah seperti ini. Kita lakukanlah sambil melihat kondisi. Bibi Loren menepuk-nepuk punggung tangan Dewi. Sambil berpesan, kamu harus ingat, harus lebih waspada dalam segala hal. Ya, Dewi mengangguk berulang kali. Saat ini, Nora mengantar makan malam bersama pelayan lainnya. Dewi menemani Bibi Loren makan, juga melakukan panggilan video dengan Brandon. Mengetahui bahwa Bibi Loren pergi ke tempat Dewi, Brandon pun sangat gembira. Dia merasa begitu lebih aman. Brandon juga menanyakan kondisi Paman Yoshua. Begitu mendengar nama Paman Yoshua, ekspresi Bibi Loren langsung muram. Mereka sangat mencemaskan keselamatan Paman Yoshua. Tapi, orang keluarga Moore sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurusnya. Mereka pun sungkan banyak bertanya. Selesai makan malam, Dewi mengajak Bibi Loren mengunjungi ruang kerjanya. Sekalian meracik obat untuk Bibi Loren. Melihat Lorenzo membangun ruang kerja untuk Dewi, juga melihat di sini semua orang bersikap sangat hormat pada Dewi dan menjaganya dengan begitu baik, Bibi Loren pun merasa sangat senang. Tidak peduli bagaimana kelak, setidaknya sekarang Lorenzo sangat bersungguh-sungguh hati pada Dewi. Dewi mengobati luka Bibi Loren, menemaninya minum obat herbal sampai habis, lalu baru pergi mengobati Willy. Setelah dia sudah selesai sibuk dan mau pulang istirahat, sudah larut malam. Selesai mandi, Dewi berbaring di ranjang. Memikirkan perkataan Bibi Loren, Dewi merasa sangat bersalah pada Lorenzo. Karena itu, dia mengirimkan pesan pada Lorenzo, "Kapan kamu kembali?" Lorenzo tidak membalas. Memikirkan mungkin Lorenzo sedang sibuk, Dewi pun tidak bertanya lagi. Sebelumnya setelah dinasihati oleh Mina, dia juga merasa seharusnya percaya pada Lorenzo. Sekarang setelah dinasihati lama oleh Bibi Loren, dia menjadi semakin dewasa. Dia berpikir, setelah Lorenzo pulang nanti, dia harus berbicara baik-baik dengan pria itu, lalu merencanakan masa depan. Kalau kelak sungguh ada masalah, dia juga akan menghadapinya bersama-sama. Dewi memikirkan hal ini sampai tertidur pulas. Entah sudah tidur berapa lama, tiba-tiba terdengar suara alarm peringatan dari luar. Dewi tersontak bangun dan segera turun dari ranjang. Lalu keluar dan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" "Tidak apa-apa, Nona Dewi. Ada orang yang tidak sengaja memencet alarm peringatan." Sony menjelaskan, "Nona tidurlah lagi. Jangan khawatir." Dewi melihat keluar. Semua sensor inframerah menyala. Dia ingat sebelumnya Jeff pernah bilang, ada sistem keamanan tingkat tinggi di dalam kastel. Kalau disentuh, akan langsung memanggil polisi. Namun, kalau kondisi baik-baik saja, bagaimana mungkin menyalakan semua alarm peringatan? Kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dewi. Saat ini Bibi Loren keluar dari kamar tamu sebelah. "Kemari." Dewi buru-buru menghampiri. Bibi Loren menariknya dan berkata pelan, "Cepat hubungi Lorenzo." "Hah?" Dewi tertegun. "Maksud Bibi, terjadi masalah padanya. Hubungi dia dulu." Bibi Loren mendesak. Dewi segera masuk ke kamar untuk mengambil ponselnya, lalu menelepon Lorenzo. Namun, tidak bisa tersambung. Dia langsung menelepon Jasper, tapi juga tidak bisa tersambung. Ekspresi Dewi langsung berubah. Dia buru-buru mau mencari Jeff, tapi Bibi Loren malah menariknya ke kamar. "Jangan panik. Tadi pengawal itu bilang hanya tidak sengaja memencet alarm peringatan." "Ya," Dewi mengangguk. "Tapi, sekarang Lorenzo tidak bisa dihubungi." Kelihatannya dugaan Bibi benar. Ekspresi Bibi Loren sangat serius. Seharusnya ada benda di tubuh Lorenzo yang tersambung dengan sistem peringatan di rumah. Begitu terjadi sesuatu padanya, semua sistem peringatan akan menyala. Lalu seluruh bawahannya akan segera berkumpul dan memberikan pertolongan. Sebenarnya, apa yang terjadi padanya? Dia masih ada di negara Maple. Sekarang juga tidak bisa dihubungi. Dewi sangat panik. "Aku akan tanya pada Jeff." "Tidak ada gunanya kamu tanya. Mereka tidak akan bilang. Selain itu, saat ini mereka sedang berencana memberikan pertolongan. Kamu jangan menambah masalah." Bab 2223. Bibi Loren menasihati. "Dengarkan Bibi. Sekarang kamu harus tenang.
Tunggu mereka pergi memberi pertolongan dulu. Kalau masih tidak bisa atau tidak bisa menemukan siapa-siapa, kita baru cari cara lain. Baiklah, Dewi berjalan ke samping jendela dan melihat keluar. Benar saja, Jeff mengumpulkan semua pengawal dan sedang membagi tugas. Dia sangat ingin menanyakan keadaannya. Saat ini, ada orang yang mengetuk pintu. Masuk, Bibi Lauren menjawab. Sonny masuk ke dalam. Pertama-tama, dia memberi hormat pada Bibi Lauren, lalu berkata pada Dewi. Nona Dewi, Tuan membutuhkan orang. Sekarang Kak Jeff akan bawa orang-orang ke sana. Aku akan tinggal di sini untuk melindungi Nona. Nona jangan khawatir. Hanya ke sana untuk bantu mengurus masalah saja. Nona dan Bibi Lauren istirahatlah. Baik, kami tahu. Bibi Lauren mengangguk sambil tersenyum. Sudah menyusahkanmu. Lanjutkanlah kesibukanmu. Sonny memberi hormat, lalu menunduk dan pergi. Bibi Lauren. Dewi luar biasa panik. Bibi Lauren menghiburnya. Kalau dia tidak apa-apa, tidak ada gunanya kamu khawatir. Kalau terjadi sesuatu padanya, kamu semakin harus memberanikan diri untuk melindungi keluarga Mor. Sekarang tidak boleh bersikap panik. Perkataan Bibi benar. Dewi mengangguk. Harus patuh. Kamu istirahatlah. Bibi Lauren menasihati. Besok masih ada setumpuk urusan yang harus dikerjakan. Aku tahu. Dewi kembali ke kamar dengan pikiran tidak fokus. Dia mencoba menelepon Lorenzo dan Jasper lagi, tapi tetap tak bisa tersambung. Kelihatannya benar-benar terjadi masalah. Kali ini Lorenzo pergi dengan membawa 12 pengikut. Ditambah Jasper berarti totalnya 13 orang. Kalau menghadapi masalah biasa, mereka sendiri bisa menyelesaikannya. Mereka ada di negara Maple, tapi malah menyalakan alarm peringatan di rumah. Ini membuktikan situasi sangat serius. Takutnya sudah terjadi sesuatu pada Lorenzo. Semakin memikirkannya, Dewi semakin tidak tenang dan panik. Setelah berpikir, dia tetap tak bisa menahan diri untuk menelepon Jeff. Panggilan terus sibuk, sama sekali tak bisa tersambung. Setelah 1 jam, Jeff pun menelepon. Nona Dewi. Jeff, apa terjadi sesuatu pada Lorenzo? Sekarang bagaimana situasinya? Dewi bertanya dengan panik. Ini, Jeff berpikir sebentar. Lalu bertanya. Nona Dewi, apa mau mendengar kenyataannya? Cepat katakan. Dewi mendesak dengan panik. Tuan Lorenzo dan Jasper, beserta 12 orang yang ikut ke sana, semuanya putus kontak. Bahkan Nona Juliana dan bawahannya juga tidak bisa dihubungi. Jeff berkata dengan suara berat. Sekarang alarm peringatan di rumah menyala, menandakan situasinya sangat serius. Karena jam tangan Tuan terhubung ke sistem alarm peringatan grup Mor, jam tangan itu bereaksi terhadap detak jantungnya. Kalau detak jantungnya berhenti, seluruh alarm peringatan grup Mor akan berbunyi secara otomatis. Detak jantung berhenti. Dewi terperanjat. Tidak mungkin. Kamu jangan menakut-nakutiku. Semoga tidak apa-apa. Mungkin ada situasi lain. Suara Jeff sangat berat. Nona Dewi, sekarang aku sudah mengumpulkan orang-orang dan menuju negara Maple. Sekarang sudah ada di dalam pesawat pribadi. Akan segera terbang. Jadi, kita tidak bisa bicara lagi. Aku sudah mengatur Sonny dan yang lainnya untuk melindungi Nona di rumah. Saat keluar, Nona harus berhati-hati. Aku akan pergi bersamamu. Dewi sangat panik. Atau kalian pergi dulu, lalu berikan alamatnya padaku. Aku akan ke sana. Lebih baik Nona jangan pergi. Masalah ini sangat rumit. Meski ikut, Nona juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, ada beberapa pasien di rumah yang membutuhkan Nona. Nona tinggallah di rumah dengan tenang. Nona Dewi, pesawat mau terbang. Aku sudahi telepon ini. Selesai bicara, Jeff buru-buru mengakhiri panggilan. Dewi luar biasa panik, tapi dia harus tetap tenang. Perkataan Bibi Lauren benar. Begitu kabar ini tersebar bahwa terjadi sesuatu pada Lorenzo, di sini pasti akan muncul konflik internal. Dirinya harus tenang. Tenang. Kring. Saat Dewi masih berpikir sembarangan, tiba-tiba ponselnya berdering. Itu panggilan telepon dari Willy. Dewi buru-buru menjawabnya. Halo, Willy. Dewi, apa leluasa kita bertemu? Sekarang, ya. Bab 2224. 15 menit kemudian, Dewi sampai di tempat Willy.
Berkat pengobatan beberapa waktu ini, luka Willy sudah jauh membaik. Sekarang dia sudah bisa duduk. Raut wajahnya juga sudah membaik. Willy, kenapa kamu mencariku? Dewi masih mengira Willy tidak enak badan, maka sengaja membawa kotak medisnya. Namun, saat melihat Willy, sepertinya baik-baik saja. Aku mendengar alarm peringatan, maka menebak terjadi sesuatu. Willy bertanya, sekarang bagaimana kondisinya? Lorenzo putus kontak atau yakin terjadi masalah? Putus kontak. Sekarang Dewi baru sadar ternyata Willy benar-benar sangat cerdas. Ada banyak hal tanpa perlu dikatakan. Dia sudah bisa langsung mengetahuinya dengan sekali lihat. Kalau putus kontak, berarti situasi masih belum terlalu serius. Willy sedikit bernapas lega. Apa Jeff bergegas pergi ke sana dengan membawa orang-orang? Benar, Dewi mengangguk. Aku mau ikut pergi. Tapi mereka tidak mengizinkan. Di saat seperti ini, lebih baik kamu tetap di sini. Willy sangat tenang. Dewi, dengarkan aku. Besok mungkin akan heboh. Diperkirakan akan ada banyak orang yang datang untuk menanyakan situasinya. Kamu harus bersikap tenang. Benarkah? Siapa saja yang akan datang? Dewi buru-buru bertanya. Semimor. Masih ada orang-orang dari 3 keluarga besar. Bahkan Nyonya Presiden. Willy menjelaskan satu persatu. Tidak peduli bagaimanapun mereka bertanya. Kamu katakan bahwa kamu tidak tahu dengan jelas. Tapi kamu yakin Lorenzo baik-baik saja. Kalau mereka membicarakan masalah perusahaan, kamu beritahu mereka bahwa segala masalah baru dibicarakan lagi begitu Lorenzo pulang. Siapapun tidak boleh membuat keputusan sendiri. Kalau tidak, saat Lorenzo kembali, dia pasti akan meminta pertanggungjawaban mereka. Kalau mereka bilang ada masalah yang mendesak dan harus segera diputuskan, maka kamulah yang membuat keputusan. Jangan biarkan siapapun memegang kendali. Kalau mereka tidak terima, maka undang Nyonya Presiden untuk jadi penengah. Kamu harus ingat, kamu adalah tunangan Lorenzo yang sudah diumumkan ke dunia luar terbaru. Kamu adalah Nyonya di grup Mor. Tidak peduli apapun yang orang lain katakan, sekarang kamulah yang membuat keputusan di grup Mor. Willy mengajari Dewi satu persatu, juga berulang kali menasihatinya. Di saat seperti ini, kamu harus tenang dan mengeluarkan karismamu. Kamu tidak perlu jaga kesopanan. Kalau ada orang yang bilang kamu tidak bisa membuat keputusan karena belum menikah dengan Lorenzo, kamu langsung tanya apa mereka mau bertindak di luar otoritas mereka. Intinya, meskipun harus bersikap tidak masuk akal, kamu juga harus menekan mereka. Apa mengerti? Mengerti. Dewi mengangguk. Tapi, sungguh akan terjadi hal-hal seperti itu. Ya, pasti akan terjadi. Willy tertawa mencibir. Aku sudah pernah menyaksikan secara langsung. Begitu terjadi masalah pada pemimpin suatu perusahaan besar, semua orang akan langsung berebut kekuasaan. Untung saja, sebelum terjadi masalah pada Lorenzo, dia sudah mengumumkan hubungannya denganmu. Selain itu, kamu terus tinggal di sini. Para bawahan keluarga Mor pun hanya akan mengikuti perintahmu. Kalau tidak, begitu terjadi masalah pada Lorenzo, grup Mor akan kacau balau. Aku mengerti. Dewi mengangguk. Aku pasti akan membantunya melindungi keluarga ini dan grup Mor. Kalau ada situasi mendadak, carilah aku kapan saja. Willy menasihati. Meski aku tidak punya kemampuan lain, tapi mengenai konflik perebutan kekuasaan ini, aku sudah sangat terbiasa. Aku tahu bagaimana harus menghadapinya. Aku mengerti. Dewi mengangguk berulang kali. Ada lagi. Kalau besok Nyonya Presiden memanggilmu untuk mengobati Tamara, kamu jangan pergi. Willy berkata lagi. Katakan bahwa ada banyak urusan di rumah. Kamu tidak bisa pergi. Kondisi penyakit Nona Tamara sudah stabil. Bisa ditangani oleh dokter spesialis. Aku juga ada rencana seperti itu. Sekarang Dewi sudah tidak ada niat untuk mengurus masalah itu. Kondisinya juga bukan sekarat. Tidak harus diobati olehnya. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Willy menghibur dengan lembut. Pulanglah dan istirahat. Besok masih ada banyak hal yang harus dihadapi. Ya, Dewi mengangguk. Terima kasih, Willy. Saat Dewi hendak pergi, Willy menghentikannya lagi. Besok tidak perlu datang mengobatiku. Kondisiku juga sudah stabil. Selama 3 hari ini,
Kamu uruslah masalah keluarga Mor dulu. Bab 2225. Baik, aku tahu. Dewi mengangguk, lalu buru-buru pergi. Melihat bayangan Dewi begitu lama, barulah Willy mengalihkan pandangan. Mina mengantar Dewi keluar, lalu kembali lagi. Melihat tatapan rumit Willy, dia pun bertanya, "Menurut pangeran, apa terjadi sesuatu pada Tuan Lorenzo?" "Tidak tahu." Willy mengerutkan kening. Lorenzo terlalu arogan, selalu merasa tidak ada orang yang bisa menyentuhnya. Jadi, kali ini dia hanya membawa sedikit orang ke negara Maple. Sebenarnya, sekarang situasi di sana sangat tidak menguntungkan baginya. Ivan, Pastorico dan kelompoknya. Juga ada keluarga Wallens yang baru bergabung. Semuanya adalah lawan kuat. Hanya dengan membawa belasan bawahan, dia langsung menerobos ke tempat musuh. Benar-benar terlalu berbahaya. Selama ini keadaannya terlalu lancar. Mina menghela napas. Kalau sungguh terjadi sesuatu padanya, bagaimana dengan Nona Dewi? Bagaimana dengan kita? Meski dia tidak mengerti tentang trik-trik dalam kekuasaan, tapi dia tahu bahwa sekarang Lorenzo adalah jimat pelindung mereka. Kalau terjadi sesuatu pada Lorenzo, riwayat Dewi dan Willy pun akan tamat. Terkadang hidup ini adalah taruhan. Willy menghela napas. Waktu itu aku mempertaruhkan semuanya pada diri Lorenzo. Pasti ada risiko. Tapi, aku tetap percaya pada pandanganku. Dia tidak mungkin jatuh seperti ini. Keberuntungannya akan datang belakangan. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tanya Mina. Ada dua hal, Willy berpesan. Pertama, lanjut menyelidiki rahasia Nyonya Presiden. Kedua, lindungi Dewi dan bantu dia menstabilkan keluarga Mor. Mengerti? Mina mengangguk. Hari ini aku baru bertanya pada Handi. Dia masih menyelidiki. Tapi sudah ada sedikit titik terang. Identitas mantan suami Tamara seharusnya tidak sulit diselidiki. Tapi selingkuhannya itu sedikit repot. Kecuali dia orang biasa. Willy menerka. Besok pergilah ke tempat Dewi untuk melindunginya. Kalau ada apa-apa, segera lapor padaku. Aku tidak masalah, Mina berkata. Tapi, sekarang Bibi Lauren ada di sana. Aku merasa dia tidak terlalu menyukai kita. Selalu bersikap waspada pada kita. Itu sangat normal. Willy tersenyum masam. Sejak aku mengenal Dewi, aku terus menyusahkan Dewi. Juga beberapa kali memanfaatkannya. Orang-orang di sisinya pasti bersikap waspada padaku. Kamu tidak perlu mempedulikan hal ini. Saat bertemu Bibi Lauren, kamu tetap harus bersikap hormat dan memperlakukannya dengan sopan. Saat dia tahu bahwa kita hanya mau membantu, dia pun tidak akan mempersulitmu. Baik, aku tahu. Semua orang menyuruh Dewi istirahat, tapi dia sama sekali tidak bisa tidur. Baru menutup mata, Dewi sudah memikirkan Lorenzo. Memikirkan terjadi masalah pada pria itu. Jantungnya terasa sangat sakit seperti ditusuk. Saat ini, dia sungguh ingin pergi ke negara Maple untuk mencarinya. Meskipun harus mencarinya kemana-mana, itu juga lebih baik daripada berdiam diri di rumah. Meski semua orang bilang dia harus tinggal di rumah untuk melindungi keluarga ini, tapi dia tahu bahwa dirinya sama sekali tidak pandai dalam hal-hal seperti ini. Dia lebih memilih sama seperti Jeff, bertarung dengan musuh di medan perang dan menyelamatkan Lorenzo. Itu baru sesuai dengan karakternya. Semalaman berpikir sembarangan. Dalam sekejap sudah pagi. Dewi tidak tidur semalaman. Dia terus melihat ponselnya, berharap bisa menerima kabar baik. Sayangnya, tidak ada kabar apapun. Saat dia selesai mandi dan berpakaian, Bibi Lauren sudah makan di ruang makan, sambil mengobrol dengan Nora. Awalnya suasana di rumah sudah sangat tegang, tapi dengan perkataan yang humoris, Bibi Lauren bercanda dengan Nora dan beberapa pelayan wanita lainnya. Dewi juga ikut tersenyum. Saat ini ada Bibi Lauren, hatinya jauh lebih tenang. Baru saja turun dan bersiap makan. Seorang bawahan buru-buru melapor. Nona Dewi, Tuan Semi datang. Persilakan dia masuk. Saat Dewi bicara, Mina masuk dari pintu samping, sambil membawa camilan yang baru dibuat. Nona Dewi, Pangeran menyuruhku datang membantu. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya.
Tunggu terus kelanjutannya. Ya.